Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang ke-93. Ini sudah cukup lama ya, sudah tua untuk kepengurusan kita. Karena dulu kita masih dikenal ketika berdiri pertama kali pada 19 April itu tahun 1930 di bawah ketua umum yang pertama, Insinyur Suratin Soso Sugondo. Ketika itu masih dengan nama Persatuan Sepak Raga ya Indonesia sebelum beralih ke Persatuan Sepak Bola Indonesia. Dan itu terjadi di Yogyakarta, sejarahnya di Yogyakarta. Tapi pematangan awal untuk pembentukan Persatuan Sepak Raga Indonesia itu terjadi di Keramat, ya Jalan Keramat 17 Jakarta Pusat. Tepatnya itu di Hotel Beninhof, ya Hotel Beninhof di Jalan Keramat. Di sanalah berkumpul ya orang-orang hebat yang diundang oleh Insinyur Suratin, rapat di sana kemudian berangkat ya, mereka di Yogyakarta. Akhirnya dicetuslah terjadi Persatuan Sepak Raga Indonesia yang saat ini kita kenal dengan PSSI. Nah, semoga dengan ulang tahun di usia 93 ini sudah waktunya kita kembali melihat ada prestasi di tangan Pak Erick Thohir, karena dari Insinyur Suratin ke Pak Erick Thohir itu sudah ada 18 pergantian ketua umum ya, dengan 3 kali ada PLT yang terjadi dalam perjalanan sejarah PSSI. Jadi saat ini dengan Erick Thohir yang terpilih pada 16 Februari yang lalu menggantikan Iwan Bule, sudah harus memprioritaskan apa yang harus dicapai, terutama tim nasional pasti ya, untuk berprestasi. Liga harus berjalan dengan baik. Nah, inilah di usia 93 ini semua harus dikebut ya, dikemas dengan baik juga ya. Urusan wasit ya, urusan penjadwalan yang paling penting ini harus dibereskan oleh PSSI. Artinya liga ya yang sekarang operatornya di bawah PT LIP ya, itu harus berkoordinasi dengan baik dengan tim nasional sehingga liga itu mengikuti jadwal tim nasional, bukan tim nasional itu mengikuti jadwal liga. Ini salah, karena di Eropa sana harus dilihat dengan tim nasional akan main di mana-mana. Ada FIFA Matchday, ada turnamen A, turnamen B, dan liganya harus bisa mengikuti sehingga bisa seirama bermain. Jangan tim nasional bermain ya seperti yang kita lihat kemarin itu, liga juga bermain, bertanding, tidak boleh. Ketika tim nasional itu bertanding, liga harus libur ya, apalagi kalau bicara dengan FIFA Matchday. Tapi di kita itu kan agak sedikit dalam tanda kutip agak aneh-aneh juga. Makanya ini akan menjadi perhatian bagi Ketua Umum Pak Erick untuk membenahi semua level yang ada ya, di apa yang sudah ada di kepala Pak Erick untuk bagaimana sepak bola kita maju. Liganya harus maju, prestasi tim nasional juga harus muncul saat ini untuk ke depan. Kita sekarang sedang menuju ke SEA Games, tim U22 di bawah Indra Sapri ya. Ada target medali emas di sana. Setelah sekian lama tentunya kita tidak bisa mendapatkan medali emas. Terakhir tahun 91 ya kita mendapat pengalaman medali emas saat itu, dan sampai sekarang ini sudah tidak ada. Tapi target ini terasa berat walaupun kita berada di grup yang boleh dikatakan ini grup bisa kita ambil lah, kita bisa bersaing, tapi tetap tidak boleh menganggap enteng di sana karena ada tuan rumah ya, Kamboja, Myanmar, Filipina, ini berbahaya. Mungkin tidak mungkin bisa mengganjal Indonesia. Ya, kalaupun kita lolos dari grup, kita harus siap menghadapi salah satu di antara Vietnam dan Thailand. Ini rajanya di Asia Tenggara. Jadi memang posisi berat kalau melihat pertandingan kemarin persahabatan melawan tim U22 Lebanon. Ya, kita kalah pertama dengan 1-2, kemudian bisa menang 1-0 pertandingan kedua, masih menimbulkan kesan agak ragu dengan tim ini. Ya, harus kerja keras untuk bisa mencapai, jangankan mencapai medali emas, untuk bisa masuk semifinal aja harus perlu kerja keras. Bisa lagi kita terhenti di semifinal seperti pada SEA Games kemarin di Vietnam ketika kita kalah di semifinal dari Thailand saat itu, sehingga buyarlah harapan hanya mendapatkan medali perunggu di bawah asuhan Sintayong. Memang pada tahun 2019 Indra Safri bisa membawa tim ini di Manila maju ke final dan kalah lawan Vietnam saat itu. Dan sekarang akan coba ini dengan target bahwa kita bisa ke final dan merebut medali emas. Tapi tidak mudah, tidak gampang kalau melihat kita bermain kemarin itu masih banyak ya, harus di kerja keras bagi tim kepelatihan untuk membenahi di semua lini yang ada dan permain, bukan saja penyelesaian akhir, bukan saja kekompakan di lapangan, ini faktor mental kita, fisik juga harus digenjot habis.
permainan untuk membuild up serangan juga dari belakang ke depan, ya masa transisi ketika kita ditekan, pemain-pemain harus bagaimana dari penyerang, dan menyerang ke bertahan, kemudian dari bertahan ke menyerang, semua ini harus dibenahi ya dengan waktu yang tinggal sedikit, karena sepak bola itu akan bertanding pada 29 April, walaupun pembukaan SEA Games itu pada tanggal 5 sampai 17 Mei, tapi sepak bola lebih dulu bermain. Jadi itu saya bilang, kalau kita bisa mendapatkan medali emas, ini kan hadiah untuk ulang tahun PSSI juga. Ya, sayang memang kita tidak bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 ya, dimana kita sudah bersiap begitu lama ketika ditunjuk oleh FIFA, dan hanya 2 bulan ya menjelang penyelenggaraan untuk Piala Dunia U20 kita gagal dan dicoret hanya dengan sesuatu hal ya, dengan penolakan Israel termasuk yang ada di sana, dan akhirnya dipindahkan ke Argentina saat ini. Kalau kita bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia ini top, ini juga bagian daripada kado ulang tahun ketika memasuki usia ke-93 bagi PSSI. Memang kalau lihat di sini sudah sangat ya, udah termasuk tua, hampir mendekati 100 tahun, tapi prestasi yang kita harus ingin sini. Kalau nggak ada prestasi sulit juga ya untuk bagaimana tim sepak bola kita. Makanya itu yang diinginkan oleh Erick Thohir. Untuk bisa mencapai target kita harus terbang tinggi, tim nasional juga harus bermain dengan baik, naturalisasi sudah berjalan dengan bagus, walaupun kemarin kita dengar ada satu pemain ya, Yasin Hapner juga sudah dicoret karena sesuatu hal, sehingga akan diteruskan lagi dengan dua yang tersisa, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, pengambilan sumpah, Kepres turun, alih federasi atau perpindahan federasi dari dua pemain muda kita ini bisa berjalan dengan bagus sesuai dengan harapan tentunya. Dan kita harus mempersiapkan juga tim kita untuk tampil di FIFA Matchday pada 14 Juni melawan Palestina ya. Satu lagi setelah Palestina sedang dipikirkan, katanya ada kejutan ya, saya dengar dari salah seorang exco ya PSSI, Pak Arya Sinulinga, bahwa nanti Erick ya akan umumkan siapa lawan berikut setelah Palestina. Sebenarnya kalau kita bermain 3 kali oke juga, 2 kali dengan Palestina memanfaatkan kesempatan ini, dan 1 pertandingan melawan tim kuat, tim tangguh. Nah, konon kabarnya sebelumnya ada Argentina yang coba, surat sudah dikirimkan ke federasi, ke AFA di Argentina, belum tahu, belum ada pembalas lagi. Ada beberapa juga tim sudah dicoba didekati oleh PSSI, dalam hal ini Pak Erick. Nah, semoga kalau ada kejutan besar dan Argentina sebagai juara dunia yang kemarin kita lihat di Qatar setelah mengalahkan Prancis bisa bermain dengan tim nasional kita, kan bagus. Argentina itu bisa bermain dengan Curaçao, tim yang 2 kali kita kalahkan pada September tahun yang lalu. Kalau mereka dengan Curaçao bisa, ya bisa saja dengan Indonesia yang bermain di GBK, di Gelora Bung Karno ini, itu yang kita tunggu. Tapi ini kan belum tahu, belum pasti siapa tim yang akan datang. Bisa aja kalau bukan Argentina, tim-tim yang lain, tapi punya peringkat yang tentunya luar biasa, bagus ya, bagi sedang dicari lah ya. Kalau dia bisa punya peringkat di 20 ya, 20 besar atau bahkan di 30 besar, kan ini bagus ya. Kita bisa menaikkan juga peringkat kita kalau kita bisa mendapat paling tidak hasil imbang, apalagi kalau kita menang. Jadi memang ada keseimbangan di sini di antara kita bagaimana bermain, memilih tim yang bisa kita pukul untuk menaikkan peringkat kita, dan juga tim yang memang kuat ya, yang untuk kita bisa mengambil pelajaran dengan hasil pertandingan. Tidak perlu untuk bisa melihat bahwa kita harus bisa menang, kita harus realistis. Kalau misalnya Argentina ini sulit bagi kita, tapi setidaknya kita bisa melihat cara mereka bermain dengan benar, bermain sepak bola dengan benar, passing-passing yang benar di lapangan. Kita akan tunggu itu, karena kan peringkat kita sekarang sudah oke, dari 151 ke 149 ketika kita melawan Burundi kemarin dan tidak kalah, 1 menang 1 imbang. Nah, terus akan digejot habis ya, bagaimana kita bisa mengejar Filipina, tim-tim yang ada di Asia Tenggara juga yang berada di atas kita, termasuk Malaysia, apalagi dengan Vietnam dan Thailand. Nah, ini kita harus terus memburu mereka ya. Kalau mereka di atas kita, kita bisa melampaui mereka. Makanya lawan-lawan yang dipilih PSSI itu tim yang bisa kita kalahkan dan bisa mendongkrak, menaikkan peringkat kita. Itu target-target dari pengurus PSSI saat ini ketika usia PSSI memasuki 93 tahun ya. Jadi mesti ada gebrakan dari PSSI ketika manakala kita harus bertanding nantinya dengan tim-tim bagus ya bagi tim nasional kita. Dan saya rasa untuk ukuran tim nasional kita sudah baik. Kalau melihat dari 2 pertandingan FIFA Matchday, kita tidak kalah, ada 3 menang dan 1 imbang. Ini kan bagus, harus dipertahankan ya. Selama di tangan STY, tim kita tidak kalah bermain di kandang ya. Pertama kekalahan kemarin ya ketika Indra Safri dengan timnya dikalahkan oleh Lebanon setelah STY membawa 10 kemenangan ya. Patah kemarin di Senayan dengan kekalahan dari Lebanon
Jadi STY ini punya kekuatan ya ketika bermain di kandang, apalagi kalau kita sudah dihuni oleh pemain-pemain yang bagus. Sudah ada Jordi memang, ada Elkan Bagot kan sudah oke, Mark Klok ada di sana, Vanolin Pali. Nah kita akan datang dengan Sandy Walsh dan Sain Patinama yang bergerak di dua flank. Nah, ini kan bagus, kuat. Itu yang kita akan lihat nantinya. Nah makanya untuk mendongkrak peringkat ini wajar bagi PSSI. Ya di usia 93 saat ini kita harus terbang tinggi, harus lebih baik seperti yang diinginkan oleh Erick Thohir. Ya, makanya dia ingin memperpanjang juga kontrak bagi Sintayong ini dengan ada catatan-catatan, syarat-syarat yang harus dilakukan, harus lebih baik. Ya, makanya pencapaian kita harus lebih tinggi di Asia, bukan sekedar hanya memburu Piala AFF, tetapi juga bagaimana kita bisa berbicara di Asia, ya, dan juga bisa memburu masuk salah satu di antara 8 slot untuk lolos Piala Dunia 2028. Itu kan penting, wajar-wajar saja. Boleh orang bilang ini berat, tetapi dalam sepak bola semua memungkinkan. Apalagi jatah Asia kan ada 8, bahkan bisa 9 dengan playoff satu tim. Jadi itu yang akan diburu mungkin ya dengan STY, dengan pemain-pemain yang sudah bagus saat ini. Kita akan tunggu nantinya, semoga di usia 93 ini PSSI akan jauh lebih baik. Ya, tadi di awal saya bilang jalannya liga bagus, mulus, dan prestasi tim nasional juga ini bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari hari yang kemarin. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.